Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama kami di Tawang Channel. Kali ini bersama dengan saya, Citra Stasional Prasetya sebagai host kali ini. Oke, untuk narasumber kali ini kita kedatangan nih bapak-bapak keren dari B4GN dan IBM gitu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Rara. Oke, gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat sampai saat ini. Sama, alhamdulillah baik dan sehat selalu. Oke. Nah, karena mungkin beberapa dari dari penonton kita kurang mengenal Bapak ya, jadi Iya. biasa dipersilahkan Bapak untuk perkenalan terlebih dahulu. Ya, nama saya Ayub Edi Utomo. Saya sebagai koordinator B4GN Kelurahan Ketawang Gede, yang mana kita istilahnya menjalankan kegiatan dari BNN yang digiatkan di Kelurahan Ketawang Gede untuk menanggulangi masalah narkotika di kalangan masyarakat Ketawang Gede. Dan saya juga menambahkan bahwa kepanjangan dari IPM adalah intervensi berbasis masyarakat. Jadi kita selaku agen AP, agen pemulihan adalah menjembatani buat apa ya bahasanya? Masyarakat Ya, yang masyarakat yang sudah istilahnya menjadi korban. Nah, Di sini kalau saya ibarat menanggulangi agar tidak terjadi. Kalau masyarakat sudah pernah istilahnya pernah jadi korban, Ya. nah kita arahkan ke IMP, Oh, baik, maaf IBF, baik, intervensi IBM. masyarakat iya, berbasis masyarakat. Nah, di intervensi. situ nanti ada dasar-dasar untuk masalah penanggulangan. Baik. Kira-kira sekarang bagaimana sih Pak kondisi tentang penyalahgunaan narkoba ini di lingkungan saat ini, apalagi di Kelurahan Ketawang Gede ini? Dari wilayah geografis Ketawang Gede itu kan banyak pendatang ya. Istilahnya kita itu diapit oleh beberapa kampus. Dan kampus itu pun juga kampus besar, kampus negeri. Oke. Istilahnya di utara kita kampus UB. Terus di timur UB, di utara kita Polinema, di barat UIN. kampus UIN, terus di selatan UM. Nah, kita itu banyak istilahnya setiap tahun itu warga kita itu istilahnya campur gitu kan. Nah, itu kebudayaan yang mana istilahnya kebiasaan-kebiasaan, dan banyak kalau di kampus kita sebelah kita itu dari Jabodetabek. Oh, iya Ya, benar. Jakarta dan sekitarnya itu Benar. banyak bermukim di wilayah Ketawang Ketawang Gede. Gede. Dan mungkin kebiasaan-kebiasaan itu warga itu belum bisa istilahnya bertoleransi ya, istilahnya beradaptasi. Berbaur Itu ngoten ya, belum Pak. ya, istilahnya belum bisa menerima, dan di situ kalau kebiasaan yang memang dari sananya itu kurang baik, warga itu kadang-kadang ikut tercampur, akhirnya terbawa arus. Nah, dari situ barat kayak peredaran narkotika itu lebih gencar. Karena kalau di Ketawang Gede itu aslinya bukan sebagai pemakai atau jalur Oh, kayak istilahnya lintasan, bukan istilahnya kemarin itu kan sampai di Ketawang Gede itu merah gitu loh. Aslinya itu jalur lintasan yang seperti kayak dari wilayah lain itu lewatnya Ketawang Gede. Dan oh. ketangkapnya di Ketawang Gede, tapi itu bukan barangnya orang Ketawang Gede gitu. Jadi kayak gudangnya tuh di sini gitu, Pak? Enggak, Oh, bukan. bukan. Istilahnya jalur, ibarat itu kan lewat kurir. Oh, baik. Nah, kalau kurir itu lewat di Ketawang Gede, tidak mungkin ketangkep di Ketawang Gede, tapi itu bukan barangnya orang Ketawang Gede. Mungkin dari Oh. kelurahan tetangga atau enggak di sini kosnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang dari wilayah, maksudnya dari kelurahan lain, dari kecamatan lain, itu jualannya di Ketawang Gede ya ada gitu. Seperti yang kemarin-kemarin itu kita juga mengungkit masalah ada
istilahnya di sini itu yang sering banyak itu tanam ranjau. Tanam Oh, ranjau itu seperti apa, obat, ya istilah obat-obat terlarang kayak sabu atau ganja. ganja, itu ditempel di semak-semak. Seperti COD itu loh, orang Bener. sekarang kan banyak istilahnya kirim, Sherlock, nanti ambil di situ. Lah, itu Oh, loh iya istilahnya iya sudah iya. ditransfer toh, Benar itu benar. banyak. Lah, dari situ kita istilahnya bekerja sama dengan aparat sampai bisa kemarin itu beberapa kali bongkar. Nah, dari situ akhirnya apa, dari merah itu meredup bisa ke oranye sampai ke kuning. Terus Bapak, kira-kira dampak dari penyalahgunaan narkoba itu apa aja sih, Pak? Kalau istilahnya kemarin itu kalau ingin tahu ya apa, ciri-ciri ya? Iya, Dampak dampak. dampaknya. Oh, Hmm, dampaknya. Kalau dampak, istilahnya kan kalau pengguna itu akan mengasingkan diri tuh. iya. Istilahnya ndak bisa kumpul sama teman, Teman. istilahnya dari masyarakat juga. Kadang-kadang kita itu kasihannya kalau pemakai itu sering diasingkan. Diasingkan bukan istilahnya anaknya saja, keluarganya juga. Kalau ketahuan, oh itu pemakai, anaknya ini. Padahal itu kan istilahnya sekarang itu banyak kafe-kafe loh, tempat ngopi-ngopi. Lah, Iya. sarangnya kadang-kadang untuk peredaran itu di situ. Oh, Karena tidak menutup kemungkinan ya bukan mahasiswa ya anak-anak kampung ngopi. Karena sekarang itu sosialisasi masalah apa kayak kumpul nongkrong di apa di lingkungan itu sekarang sudah hampir punah kalau menurut saya ya, karena sekarang banyaknya anak-anak itu nongkrongnya di warung kafe. kopi, Iya. selain di apa kafe-kafe kopi, nanti pulang sudah capek. Kalau mungkin untuk menghindari hal-hal tersebut, istilah kita itu mulai membangkitkan, membuka lagi itu anak muda-mudi di Ketawang itu untuk sering istilahnya apa kumpul sebaya sama temannya, tapi istilahnya masih di lingkungan kampungnya sendiri gitu loh. Nah, Supaya itu mulai berbaur kita gitu, Pak, ya? ya istilahnya nggak terpengaruh dan kita istilahnya membentengi juga. Istilahnya apa, sama anak muda-mudi itu sering curhat, apa sih yang dikeluhkan, apa, karena kadang-kadang sekarang itu anak-anak kan zamannya gadget ya, temannya Apa-apa kan itu, iya, jarang kalau diajak virtual ngomong itu gitu. kadang-kadang kita itu Lebih asik lebih gitu. asik Iya. main game Hmm. atau itulah, itu yang istilahnya membuat kita itu sulit kadang-kadang untuk masuk ke anak muda-mudi. Jadi, bisa dibilang tuh mereka udah punya dunianya sendiri gitu Iya, loh. Nah, Mmm, yang kebiasaan biasa kalau kita kumpul, ketemu, kita sharing atau ngobrol apa gitu, akhirnya lebih asik dengan, ya kesibukannya sendiri gitu, terutama, gadget itu. berarti lingkungan itu penting ya, Pak, untuk pencegahan itu? Uh, salah satunya sangat mempengaruhi Mbak, iya, karena kita itu sosialisasinya kan lewat lingkungan ya, karena kita itu juga lewat apa, PKK, muda-mudi, istilahnya menitipkan, istilahnya anak-anak yang istilahnya karena bahaya narkoba itu ndak anak dewasa, anak-anak kecil pun bisa lewat SD, SMP, itu diketahui gede itu ya ada, ndak sering ya, sering apa, istilahnya bisa kita temui gitu loh. Kan Mmm, macam-macam, bukan istilahnya harus beli, maksudnya apa, beli obat, enggak. Karena sekarang itu dari apa, gadget, istilahnya kita lihat di YouTube, itu ditiru kadang-kadang. Kapan iya. itu kita temui salah satu anak itu nyoba balon balon apa, lampu Oh, bohlam? bohlam, ya, itu kan ada gasnya di dalam. Iya. Itu bisa dibuka terus dihirup. Itu kan ya juga apa, bisa flare. Karena di Oh situ kan ada kandungan yang istilahnya memang hampir sama ya, seperti lem. Lem oh. apa, Raja Wali itu, Oh, lem yang biasa dibuat kertas atau anu ya aja? lem anu itu kertas, itu kalau dibuka kan langsung diirit itu kan ya juga ada kayak semacam misalnya nge-flare itu. Lah itu. Oh, Makanya anak-anak itu mulai dini, selain kita juga mulai titip-titip lah ke orang tua, lingkungan sekitarnya lewat apa?
ibu-ibu PKK, kader-kader posyandu, itu sering kita masuki untuk sosialisasi. Mungkin nanti ini bentar lagi kan ada masa apa, anak sekolah baru ya istilahnya, Iya. kan peralihan dari apa, dari kelas 3 ke SD itu loh, SD Iya. naik-naik kelas itu harus kita bekal itu. Untuk SMP, SMA itu nanti kita sosialisasi. Setiap tahun atau tahun acara baru mesti kita kerjasama nanti sama BNN, sama dari aparat Babinsa, Babin Kamtipmas, kita ke sekolah. Buat kayak sosialisasi dini gitu Iya, ya, Pak? iya kita istilahnya kan lebih baik pencegahan daripada kalau sudah terjadi Iya. toh. Nah, itu loh. Di situ kita peran serta kita di masyarakat untuk mencegah daripada sudah terjadi. Dan kalau istilah P4G ini kan kita mencegah. Kalau sudah terjadi ya urusannya di IBM. IBM. Karena IBM itu sifatnya mendasar, masih kecil. Karena yang masih mau coba-coba atau anu itu masih bisa diurus di IBM. Kira-kira, ada nggak sih, Pak, tanda-tanda dia itu, oh udah ada tanda-tanda nih anak ini penyalahgunaan narkoba gitu, itu ada nggak, Pak? Ada banyak sekali tanda-tandanya. Bisa dibilang ada yang secara fisik, secara psikologik, dan, secara kehidupan bermasyarakat ya. Kalau secara fisik, eee, tanda-tandanya biasanya sering sakit kepala, kejang gitu, terus, perasaan nggak pede, nggak nyaman kayak introvert atau apa gitu. Kalau secara fisik, jadi psikologis juga gitu, mudah sensitif, bosen, cepet marah, Oh, emosinya nggak stabil ya gitu ya, Pak? emosional nggak stabil karena efek dari obat tersebut. Mmm. Kalau secara lingkungan yang biasanya dia sering bercanda, humor gitu, jauh lebih sering tertutup. Jadi kayak, berubah 180 derajat Ya gitu bisa dari dikatakan awalnya yang seperti itu. ceria banget, jadi happy Iya, virus Ya, akhirnya jadi tertutup. iya betul. Terus secara perekonomian juga salah ada satunya pengaruh. juga sangat berdampak karena kembali lagi harganya juga nggak murah gitu loh. Tuh. Mmm. Kalau secara ciri-ciri itu tadi, secara fisik, Mungkin bisa saya tambahkan karena kalau istilahnya sudah pernah gitu ya, istilahnya pernah terus nanti apa ada istilahnya ketagihan. Kan Mmm. biasanya hal gitu itu dicobakan, Pak. Kayak istilahnya kalau yang sering saya temui itu pertama awal itu suruh nyoba. Ya Mmm. mungkin nggak tahu ya kita itu ketemu di tempat ngopi, terus kan orang kadang-kadang pikirannya lagi pas nggak enak, kurang istilahnya kurang sehat, akhirnya tak cari ngopi, Cari refreshing. Nah, hiburan. ya, orang gitu tuh tahu, Mbak. Kalau orang yang istilahnya memang tujuannya ingin mempengaruhi dengan memakai narkoba, itu sudah ngerti. Oh, Terus kelihatan gitu. dicoba, ya ini ada barang habis, Pak. Bisa istilahnya dicoba. Nanti kalau memang cocok bisa hubungi saya lewat WA. Nah, itu yang sering saya temui karena awal-awal yang anu itu ya gitu. Kamu itu dapat dari mana? Anu Pak ini. Pertama jadi nyoba, terus kan nagih ya, itu Iya. enak. Itu yang kedua baru beli. Nah, kalau beli istilah kan kalau pelajaran kan enggak ada istilahnya apa, uang yang diberikan orang tua itu kan terbatas ini. Iya, Mungkin untuk jajannya itu lah kadang-kadang sampai akhirnya mengarah ke judi online. enggak tujuan enggak, bisa istilahnya ngambil barang. ya kayak Oh, pencurian, Nah, istilahnya apa gitu istilahnya dampaknya juga. barang yang ada yang istilah bisa dijual itu kebanyakan ya adalah kasih di Ketawang Gede itu sampai ngambil HP atau ngambil apa yang bisa Jual. dijual untuk beli. Mmm. Sampai kemarin kapan itu ya orang tuanya, oh barang itu sampai habis Pak, sampai kadang-kadang ngambil apa, perhiasannya orang tua, HP-nya adiknya, makanya ya itu. Dari situ kan karena ketagihan Pak. Nah, mungkin kalau istilahnya masih sekali, 2 kali, 3 kali, kalau istilah kita terbuka, masyarakat apa, warga yang kena itu, kita bisa membantu istilahnya dalam hal ini konseling ya, misalnya
gimana, dari mana, kita nyari awalnya, awal ketemunya obat itu gimana, nanti setelah kita pelan-pelan memulihkan. Lumayan parah ya, Pak, ya? Iya, makanya itu kalau istilahnya sudah kena, wah, orang itu kayak Mbak istilahnya, teriak, sering berteman sama teman-temannya, terus akhirnya menyendiri, terus wajahnya itu murung, mudah marah, mudah tersinggung. Lah itu ya memang kita nggak harus 100% oh orang itu pemakai, enggak. Tapi kebanyakan itu ciri-ciri orang yang terus dari garis apa, kelopak mata ini Oh, kelihatan kayak kelihatan ngantuk kayak gitu. Ya, gitu, iya. betul. Kalau istilahnya kalau pemakai sabu atau itu enggak. Kalau yang pakai istilahnya lebih, tapi jarang kalau yang sampai istilahnya apa, Merah. lengannya itu enggak disobek, Yang Oh. disayat-sayat itu yang disayat-sayat dulu. Oh, iya iya Karena iya. itu kan namanya apa, kayak ketagihan nggak bisa beli, itu akhirnya darah itu kan di yang apa, disedot. Iya. Sampai Separah kayak gitu itu? loh. Loh iya itu kan sudah parah, Pak. Karena apa? Obat itu kan akhirnya membekukan aliran darah, Oh. menyumbat. Kalau itu sudah nggak bisa dikasih istilahnya apa, dikasih dibelikan obat lagi, akhirnya kan kok akhirnya pembekuan, ya namanya walam, gitu Hmm. loh. Itu tuh untuk apa ya, buat pencegahan awalnya bukan pencegahan, Iya. kan udah terkena tuh, Pak, Iya ya. iya. Nah, cara biar dia berhenti tuh apa, Pak? Gitu. Nah, itu kan tinggal nanti ke depan. Dan kita itu memang sudah awal kita di istilahnya di apa, pelayanan PPKN, terus IBM itu kita sudah kalau memang orang apa, korban itu sudah ngomong kita itu cukup di saya atau di anu, keluarga lingkungan, kita ndak akan ngomong ke mana-mana, sifatnya kan rahasia ya. Mhm. Itu kadang-kadang orang-orang takutnya gitu, kalau Mmm, oh nanti disebarluaskan ke tetangga sebelah, anu. iya. Padahal kita itu enggak, sudah istilahnya sudahlah, ini saya mengerjakan ini ya harus saya yang nanti ada apa-apanya. Takut kayak didiskriminasi sosial gitu ya, Pak? Iya, itu masuk lah. Kadang-kadang kalau sudah pemakai, dijauhi sama lingkungan apa, Mhm. sebayanya, terus keluarganya sudah dicap gitu. Oh ini Iya pemakai, keluarga pemakai. Nah, iya. dari sini IBM bertugas untuk memulihkan, istilahnya untuk mengembalikan lagi ke masyarakat. Tapi kalau istilahnya terbuka loh Mbak ya, kita kan kadang-kadang itu di IBM itu kesulitannya untuk penjangkauannya. Warganya itu tertutup. Mmm. Nah, makanya kita harus mencari celah yang mana yang bisa kita masuki ke lingkungan keluarga. Yang mana nanti hanya tidak tersinggung, tidak merasa dipojokkan oleh masyarakat. Ya itu dari fungsi IBM. Dan saya Hmm. tambahkan lagi untuk mungkin secara apa ya, biar dia nggak ketergantungan lagi gitu ya. Jadi secara niat dia untuk memang benar-benar bahasanya saya pengen berhenti, ya udah totalitas gitu. Jadi ibarat kalau bahasanya kita akhirnya mau nggak mau harus membatasi ya. Biasa kita ngobrol nongkrong sama temen ini diajak gini, kita coba untuk mengatakan, oh maaf saya nggak bisa, saya sibuk atau apa. Mmm. Karena Jadi kekhawatiran nanti dia akan pakai lagi kalau di ruang lingkup yang tetap sama itu masih iya kemungkinan ada. gitu loh, heeh, kan terjadi lagi. Iya. Jadi gagal gitu Iya, ya nanti. paling udah diiming-imingi lagi ya Paling kan. enggak Iya. ya Waduh, juga apa, istilahnya harus ngeblok iya HP yang ada hubungannya dengan itu, Mbak. Kan itu kan ya Iya. juga istilahnya, enggak kepingin dah. Iya. Nah itu loh, Mbak. Jadi Kan itu sia-sia gitu ya. iya, akhirnya kan harus juga kita lihat, kemarin dapatnya dari mana, terus komunikasinya bagaimana dengan istilahnya, apa, yang punya barang itu. Nah, Mmm. nanti kalau memang itu ada ya kita untuk yang apa, korban kita blok, kalau memang itu mau diteruskan ya kita ini bisa kita sampaikan ke aparat yang bersangkutan. Biar Oh ini loh tindak Pak, lanjut. istilahnya orangnya, nah bisa dilacak. Biar biar ditindak lebih Iya, dalam karena gitu ya, kan Pak? iya. apapun kalau istilahnya nanti jaringan ini coba nggak anu kan ya tetap aja. Istilah Istilah pengaruhnya itu loh.
Jadi, kalau menurut Bapak tuh langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh setiap orang untuk menciptakan lingkungan anti narkoba tuh gimana? Ya di Ketawang Gede itu kita bersama kemarin Pak Lurah, teman-teman kita sama teman-teman BNN, kita ada program mendayo, Mbak. Nah, dengan istilahnya kita mendayo Boys Bersinar, ini kita istilahnya apa, sosialisasikan ke masyarakat. Masyarakat, apa istilahnya, orang Ketawang Gede asli atau anak-anak pendatang mahasiswa, itu kita ajak gitu loh. Ayo kita jauhi masalah narkotika. Dengan istilahnya ayo mendayo, kita tempelkan stiker di Setiap lingkungannya rumah. situ ya. Kalau di warga itu kemarin kita di RW 5 itu kita pasang di setiap jendela atau yang istilahnya bisa dibaca. Dan dari situ kan, oh iya, di sini kita istilahnya memerangi bahaya Narkoba. narkotika. Nah, itu loh. Biar kita itu bersih narkoba itu loh di lingkungan situ. Iya, Kalau iya. bisa ya seluruh Ketawang Gede gitu loh. Karena kita itu berhampitannya dengan kampus besar, Mbak. Iya. Risikonya apa? Kemajuan ya itu ya. Iya, benar. Istilahnya ada dampak positif, ada dampak negatif. Negatif. Nah, gitu loh. Ya yang penting kita membentengi apa? Anak muda-muda yang istilahnya yang mulai dari remaja itu sering kita ajak ngobrol. Mungkin nanti kedepannya saya juga akan mengajakkan istilahnya ngobrol bareng sama anak-anak sebaya, itu kan sering. Karena juga kalau kita istilahnya ngomong dengan anak-anak yang umur berapa itu kadang, "Bos, bosen," gitu loh. Iya kan? Iya, iya. Ya, kalau istilahnya Mbak ngomong dengan sebayanya seumuran kan enak. Iya, Istilahnya, oh cara pandang jangan cara anunya kan sama. Kalau iya. istilahnya Mbak sungkan sama yang tua atau yang anu, nah itu Iya, setelah itu ya hilang. Tapi kalau istilahnya sama sebaya, enak ngomongnya, ngobrolnya bebas. iya. Apalagi kalau sama tua bisa aja, "Aduh, aku sama bapak itu beda pemikiran." Ya, Jadi itu banyak, iya Pak. iya, iya. Makanya saya kan istilahnya sering kumpul-kumpul sama anak muda. Kayak kita, ayo belajar bareng toh. Yang muda bisa mempelajari yang tua bisa Ja mengasih pengarahan, gitu aja. iya. Istilahnya kita enggak apa, orang kadang, pinter, akhirnya keblinger gitu. Jadi nggak bisa Nggih, kita nggih. itu nggak istilahnya harus semua itu ngerti. Iya, Yang iya. penting itu, apa, pesan yang kita sampaikan itu enak. Ya apa caranya kita itu menyampaikan ke yang muda dan yang muda ke yang tua itu ya bersama-sama, istilahnya Saling gitu. belajar. Kita ndak istilahnya harus manut yang tua. Gitu loh, anak sekarang kan sulit diajak Iya. anu gitu, terus ya apa caranya, "Ayo bantu aku masang ini." "Apa Pak ini?" Tetangga anti narkoba. Akhirnya kan juga merasa dulunya itu di orang Iya, jadi ya kan? bagian Iya gitu. bagian, istilahnya kamu itu anak muda-mudi harus jaga kampungmu gitu loh. Dari situ kita nggak istilahnya memaksa ya, setiap ada apa, tempat-tempat yang anu kita masukin loh. Kalau kita kan sosialisasinya itu mana-mana. Nggak istilahnya terbatas di pertemuan yang harus apa, internal gitu ya. Harus tatap Bisa di muka. luar bisa kita di anak-anak kan sekarang ngopi, "Ayo kita ngopi." Oh, Berapa orang 10, "Ayo nggak apa-apa, nanti guyon-guyon." Akhirnya kita masukin. iya, iya. Oke, Bapak. Kita kan udah bahas banyak ya, Pak, Iya, dari kondisi kelurahan saat ini, terus juga dampak-dampaknya dan ternyata tuh sangat parah dan apa ya, mengerikan gitu loh dampak dari narkoba ini gitu. Kira-kira Bapak ada nggak pesan dan harapan untuk anak-anak muda dan juga ya masyarakat-masyarakat supaya lebih mengenal lah dan sadar diri tentang bahaya narkoba itu? istilahnya kita saya ya selain kita itu kan sekarang itu media ya, selain medsos itu kita harus apa ya, ya kita pesan istilahnya apa, pesan moral ya. Iya. Untuk masyarakat istilahnya dari muda-mudi kalau bisa itu kalau kumpul ya saling mengingatkan. Kita kan enggak nanti kalau orang tua yang itu cerewet kan. Nah, Bener, kalau bener, istilahnya bener. teman sebaya itu enak. Ya istilah kita untuk menanggulangi masalah narkotika itu
harus jangan istilahnya sekali-kali ingin mencoba. Karena kalau sudah mencoba mesti ketagihan, mesti. Iya. Dan kalau sudah ketagihan kita istilahnya kasihan dari teman-teman mahasiswa itu yang pendatang, orang tua bertujuannya itu untuk menguliakan anaknya menjadi pintar, nanti Jadinya sudah kalau sia-sia. istilahnya orang tua itu tujuannya satu, anaknya pintar, guna bagi masyarakat nanti waktu sudah kembali lagi ke Negara nah halamannya. itu. Tapi kalau istilahnya sudah coba-coba dengan Narkotika. narkotika, jangan Ya. sekali-kali akan istilahnya orang tua itu. Baik, Bapak. Terima kasih atas penyampaiannya yang sangat bermanfaat dan keren sekali. Dan juga terima kasih sudah hadir untuk Nggih, podcast kali ini, Bapak. nggih. Oke, baik teman-teman. Mungkin cukup sekian dari podcast kali ini bersama dengan Bapak-bapak keren kita kali ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.